Perkenalkan, nama saya Nuryan Swandani, nomor absen 32 dari kelas A1 PGSD Bangli. Baik, di sini saya telah memiliki satu narasumber di mana saya akan mengajak narasumber saya untuk berdiskusi mengenai PowerPoint sebagai media pembelajaran. Untuk narasumber, silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niketut Budiasih, kelas 10 perhotelan. Baik, sebelumnya menurut Ketut nih, apa sih itu PowerPoint menurut pendapat pribadi Ketut? Jadi menurut saya PowerPoint itu adalah suatu media yang berisi gambar, audio, dan lain-lain yang digunakan untuk mempresentasikan sebuah tugas di sekolah. Nih, sejak kapan sih Ketut tahu kalau ada yang namanya media pembelajaran PowerPoint? Nah, jadi saya itu mengetahui media PowerPoint itu dari SMP. Di situ sekitar saya kelas 8. Waktu pertama kali mendapatkan pembelajaran menggunakan PowerPoint itu sih diajarin sama guru IPA. Nah, katanya kalau angkatan yang akan datang itu kan kurikulum sudah mau berubah gitu menjadi kurikulum merdeka. Kita tuh kan sebagai generasi muda itu harus maju gitu. Jadi para guru-guru tersebut itu tuh mengembangkan bahwa kita tuh atau memperkenalkan lah istilahnya, kita itu dikenalkan dengan alat media yaitu PowerPoint. Jadi sejak SMP kelas 8 sampai kelas 9 saya menggunakan PowerPoint, dan lanjut juga di SMK saya belajar menggunakan PowerPoint. Ketika saya menduduki bangku SMK, saya sudah mendapatkan pelajaran kurikulum merdeka. Di sekolah saya itu semuanya menggunakan alat elektronik gitu, seperti HP, laptop, PowerPoint. Nah, sebentar, berarti jika Ketut itu mulai menggunakan media PowerPoint sejak SMP. Berarti untuk SD itu Ketut belum mengetahui apa itu PowerPoint? Belum, jadi waktu SD kita masih formal-formal aja lah, kalau kayak buku gitu. Untuk pengalaman pertama nih, pas penggunaan PowerPoint itu apa sih yang ada di pikirannya Ketut waktu itu? Waktu itu saya berpikir, media seperti apa ini? Proses pembelajaran seperti apa ini? Kayaknya nggak asik gitu. Tapi lamban laun ternyata lebih asik daripada pembelajaran yang biasanya seperti yang terpernah di SMP dulu sebelum saya mendapatkan kurikulum merdeka. Nah, di situ gurunya mengajarkan saya kebanyakan sih menggunakan buku gitu. Tapi setelah lamban laun, pembelajaran tersebut kan dirubah menjadi kurikulum merdeka. Semuanya itu menggunakan alat elektronik, contohnya seperti laptop, HP, PowerPoint, dan lain-lain lah. Nah, di situ ternyata menggunakan PowerPoint itu lebih asik ketimbang belajar pakai buku. Jadi nih, menurut Ketut itu berarti media pembelajaran PowerPoint itu menyenangkan banget dong? Ya, gimana ya? Kalau pembelajaran biasa atau pakai buku itu kan kayak udahlah bosen, udah lama gitu. Udah sekarang kan perkembangan zaman itu udah pesat. Nah, kalau menggunakan PowerPoint itu tuh kayak lebih asik gitu. Ada gambarnya, animasinya, kayak audio-audionya. Lebih gimana ya? Kita kan cuma tinggal geser dan baca gitu. Sedangkan kalau di buku kita tuh bawa pulang lah, bawa buku banyak-banyak berat gitu. Kalau PowerPoint kan tinggal di HP atau di laptop. Oke nih, jadi kan Ketut udah tahu banyak nih tentang PowerPoint. Di saat Ketut sekarang masih kelas 10 SMK perhotelan, Ketut udah tahu banyak banget tentang PowerPoint. Jadi di sini saya mau nanya lagi nih, kalau misal untuk aplikasi pembuatan PowerPoint itu aplikasi apa saja sih yang Ketut tahu? Setahu saya sih aplikasi Canva. Untuk aplikasi Canva itu Ketut tahunya dari mana nih?
Waktu itu kan saya disuruh membuat PowerPoint nih. Nah, karena saya penasaran dan gak tahu cara buatnya, jadi saya tuh mencoba untuk melihat tutorialnya di YouTube gitu. Jadi kan kita tahunya tuh dari YouTube nih kalau nggak salah tadi. Terus tahu aplikasi Canva. Nah, untuk proses pembuatan PowerPoint di aplikasi Canva itu menurut kita susah apa enggak nih? Bisa diceritain nggak? Jadi ini ya, awal pertama saya mencoba membuat PowerPoint melalui Canva. Dari tutorialnya sih kayak gampang gitu, tapi pertama nyoba itu ternyata susah gitu. Dari ngedesain dan gimana ya, naruh-naruh kata-katanya itu kan sulit gitu. Nah, tahu dulu. Untuk kata-katanya itu biasanya cari di buku apa langsung copy paste di Google nih? Nah, kalau kata-katanya sih cari di buku, tapi kalau ya nggak ketemu di buku ya kadang sih nyarinya di Google, tapi nggak pernah nyalin, cuma nyatet. Hmm, berarti bukunya masih dimanfaatkan, walaupun sekarang sudah ada yang namanya media pembelajaran PowerPoint. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih. Jadi, menurut Ketut itu, kalau untuk penggunaan media pembelajaran PowerPoint di sekolah itu, pro atau kontra? Menurut pendapat Ketut sendiri nih. Jadi menurut pendapat saya sih, kalau menggunakan PowerPoint di setiap sekolah itu ya perlu banget, setuju banget. Karena karena zaman sekarang itu kan harus maju gitu. Janganlah mengikuti zaman yang sudah berlalu gitu. Jadi ya menurut saya sih, dari pendapat saya itu seharusnya setiap sekolah itu kita udah menggunakan PowerPoint gitu. Dan di sisi lain PowerPoint itu kan cukup menyenangkan dan sangat menyenangkan lah dibilang, dan tidak membosankan, simple sih, dan membuat orang-orang tuh semakin berkreatif gitu, menambah wawasan mereka dan tahulah tentang elektronik lainnya gitu. Ya, jadi menurut Ketut dia pro banget nih dengan adanya media PowerPoint sebagai media pembelajaran. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya juga memiliki sisi kontra ya, di mana setiap orang itu memiliki ekonomi yang berbeda-beda, di mana kadang ada orang yang tidak mempunyai perangkat yang memadai untuk membuat PowerPoint. Selain itu juga, banyak juga sekolah-sekolah yang masih belum lengkap sarana dan prasarana yang dimilikinya. Seperti mungkin untuk menampilkan PowerPoint itu kan perlu yang namanya proyektor. Nah, setiap sekolah itu tidak semua yang memiliki proyektor. Sekian sih dari saya. Dari situ mungkin ada yang ingin disampaikan lagi. Tapi ya menurut saya, misalnya kita itu kan gimana ya dibilang ekonomi ya, dari masalah ekonomi. Ya sih, tapi kan eh, setidaknya satu dari semua sekolah itu memiliki satu PowerPoint gitu. Satu proyektor. Ya, itu dah maksudnya, satu proyektor. Nah, ya minimal bisa diberkilir lah biar orang tahu gitu, mengikuti perkembangan zaman pada masa kini gitu. Apalagi kan sekarang itu udah kurikulum merdeka gitu. Apa-apa sekarang tentang elektronik. Jadi kita kan sebagai anak generasi muda tidak bolehlah ketinggalan zaman seperti orang-orang yang sudah berlalu. Masa-masa pembelajaran 2000. Nah, jadi nih yang dapat saya simpulkan dari penjelasan Ketut tadi mengenai kekurangan media PowerPoint nih, kalau nggak salah, kekurangan dari media PowerPoint itu mungkin di perangkatnya ya, untuk mungkin laptop, terus media penyimpanan HP, terus juga untuk LCD proyektor itu tidak semua sekolah memiliki. Itu nih tadi pendapat dari Ketut tentang media pembelajaran PowerPoint.
Untuk teman-teman sekalian, apakah ada pendapat yang berbeda deh dari kita berdua? Jika ada, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk like,